Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang mulia, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Qutbi Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa qala radhiyallahu anhu wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allahu wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah anna dzikra lillah ta'ala min a'zamil awamir. Beliau berkata, ketahuilah wahai saudaraku, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang selalu berzikir dengan zikir yang banyak, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta, tidak dilalaikan oleh anak-anak keturunan daripada mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa zikir mengingat Allah adalah termasuk a'zamil awamir, perkara yang agung. Wa afdhalil qurbat wa awsalil wasail, zikir adalah paling afdhalnya cara hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini juga adalah perantara yang paling cepat menyampaikan manusia sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka berzikirlah kalian, ingatlah kepadaku, sebutlah namaku, azkurkum, maka aku akan ingat dan menyebut nama kalian, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan menjadi orang-orang yang mengkufuri nikmat. Dalam ayat ini, kalau kita memperhatikan kata-kata azkurkum, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang yang selalu menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, maka Allah akan menyebut nama kita. Azkurkum, aku akan menyebut kalian, aku akan mengingat kalian. Kalau kita menyebut nama Allah, itu satu keharusan karena kita hamba. Tapi kalau Allah menyebut nama kita, ini yang luar biasa. Kita ingat kepada Allah, ini adalah satu keharusan, jangan sampai lalai. Tapi bagaimana Allah mengingat kita, ini adalah keistimewaan. Karena itu sungguh beruntung orang-orang yang namanya disebut di alam para malaikat itu, ya, terutama para wali-wali, orang-orang soleh yang lisan mereka tidak pernah berhenti berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuruli walak takfurun. Kemudian Allah mengingatkan kita untuk banyak bersyukur. Di ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, sebut nama Allah, dzikran katsira, dengan penyebutan, dengan zikir katsira yang banyak, ya. Jangan sedikit-sedikit, tapi yang banyak. Tapi
Kalau banyak itu sampai ribuan atau puluhan ribu, itu butuh apa? Proses. Jangan langsung sekali mengamalkan langsung ribuan atau puluhan ribu. Ditakutkan nanti bosen nantinya. Sehari 2 hari nanti ditinggalkan zikirnya, tapi sedikit-sedikit. Sudah istiqomah ditambah terus. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian, sucikan Allah dengan mengatakan subhanallah bukratan wa asila, di waktu pagi maupun di waktu sore. Artinya setiap saat ya berzikir, bertasbih. Wa qala ta'ala, dan di surat Al-A'raf Allah berfirman wadhkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Allah, nama Tuhan kamu Allah, fi nafsika, ketika kamu sendirian. Pas ijen ya zikir yang banyak. Duduk pas akeh wong zikir, muter tasbih ya, atau nyekel tasbih digital. Ya, ini ditakutkan nanti riak dia itu ya. Jangan-jangan dia melakukan itu supaya dikatakan ahli zikir. Nah, ini karena orang beramal ini banyak penghalangnya. Wis beramal ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita semangat lek ngarepe wong. Tapi kalau di omahe dhewe delok TV padahal main HP. Ya, tapi kalau pas di majelis atau di masjid banyak orang, diputar terus. Ya, nyetek itu terus. Ya tidak apa-apa, tapi antara di depan orang dan di belakang orang beda berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wadhkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Allah Tuhan kamu, sebut nama Tuhan kamu Allah fi nafsik. Sekiranya orang tidak ada yang tahu. Sekiranya orang tidak ada yang tahu. Tadarruan, ya, merendah tawadhu kepada Allah. Wa khifatan, dan hati dipenuhi rasa takut. Ya, tutup tasbihan sampai ngakak-ngakak. Ya, tapi diresapi yang dibaca. Wadunal jahri minal qauli, kalau memang harus dikeraskan suaranya, jangan terlalu keras. Ya, jangan sampai mengganggu yang lainnya. Bil ghuduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, setiap saat. Wala takun minal ghafilin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang ghafil, yang lalai, yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lalai itu pasti namanya manusia, lupa itu pasti. Cuman jangan menjadi orang yang selalu lalai, selalu lupa mengingat Allah. Ya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada hari akhir nanti, pembalasan, hari kebangkitan. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka tatma'in. Tatma'in itu apa? Tenang. Hati mereka tenang bi dzikrillah, karena berzikir, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ini hatinya orang-orang yang beriman dengan iman yang sejati. Ya, iman yang sungguhnya para nabi, para rasul, ya, orang-orang yang dekat, para wali, orang-orang soleh, dengan zikir kepada Allah hatinya apa? Tenang. Karena itu Nabi SAW menyatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Keheningan, ketenangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ketika saya takbir salat. Ada sesuatu yang mengganggu di hatinya Rasulullah, kemudian beliau langsung berdiri takbir, hilang semuanya.
Karena salat itu termasuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelasnya kita ini kan tenang dan ono suarane pas mangan. Mangan kebuli. Dan ono suarane tenang. Sing rame biasanya ndak oleh gue Durung oleh ribut sebelah kini misalnya. Tenangnya kita ini ketika apa? Ketika urusan perut atau ketika dapat uang. Nyekel duit tenang. Memang wong nyekel duit iki tenang ya uripe. Tapi kalau mereka uangnya dikeluarkan di jalan Allah entek tenang. Kalau kita ojo sampai entek loro isoan. Nah itulah bedanya orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna, mendapatkan ketenangan hati itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul. Ingatlah, ketahuilah, dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ya, mudah-mudahan mendapatkan kenikmatan daripada berzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah menyatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. Kalau prasangkanya bagus, maka Allah akan memberikan kebaikan. Kalau dia sudah prasangka buruk kepada Allah, maka akan mendapatkan keburuk. Karena itu selalu prasangka baik sama Allah. Loro misalnya dikasih penyakit, ana yakin ini ana dikasih sakit ini Allah ingin menghapus dosa-dosa saya misalnya. Tidak mungkin Allah itu berkeinginan jelek kepada saya misalnya. Setelah ini sembuh, dikasih kesembuhan sama Allah, tak niati golek sembuh, hadir maulid, hadir pengajian gitu. Ini orang yang prasangka baik sama Allah, maka akan diberi dosanya diampuni, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk taat. Kenapa? Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dikei loro dalam hati, Allah ini memang benci ambek aku, benci temenan. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersama dia ketika hamba tadi itu mengingat-ingat aku. Kapan kita mengingat Allah? Kapan kita menyebut Allah, zikir? Maka saat-saat itu Allah bersama kita. Bersama jangan diartikan lungguh di sebelah, bukan. Bersama itu maksudnya perhatiannya, rahmatnya, pandangannya terus perlindungan dari Allah. Dan kapan itu? Ketika kita mengingat Allah, menyebut nama Allah. Fa in dzakarani fi nafsih, jika hamba menyebutku fi nafsih, ketika sendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan sebut nama dia, ingat nama dia sendiri, disebut namanya oleh Allah. Wa in dzakarani fi mala'in, tapi kalau dia berzikir ada di halayak, ada makhluk, dia mengingat Allah, zakartuhu fi mala'in khairun minhu, maka aku akan menyebut nama dia, hamba, ada di kumpulan yang lebih baik. Artinya disebut namanya dia di kelompok para malaikat. Ini kalau sudah nama hamba disebut sama Allah, ini istimewa berarti. Kemudian disebutkan di antara para malaikatnya disebut namanya kita, fulan disebut di sana. Maka otomatis nama kita akan dikenal oleh para malaikat Allah dengan sebutan yang baik. Orang-orang yang ahli zikir yang seperti ini, hidupnya tidak mungkin susah ini. Pasti dia akan mendapatkan bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in taqarraba ilayya shibran, dan jika dia mendekatkan diri kepadaku, shibron, 1 jengkal.
Cuman berapa senti ya. Taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku akan mendekat kepada dia 1 hasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an, dan jika dia mendekat kepadaku 1 hasta, taqarrabtu ilaihi ba'a, maka aku mendekat kepada dia. Wa in atani yamshi, dan jika dia mendatangi aku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalah, aku akan menyambut dia, mendatangi dia dengan berlari. Ini kiasan-kiasan menggambarkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ketika dia berkeinginan mendekatkan diri kepada Allah walaupun sedikit, maka sambutan dari Allah itu luar biasa. Ya. Seperti orang tua yang melihat anaknya apa? Anak bayinya atau yang umur 3 tahun 4 tahun jalan menghampiri dia. Itu orang tuanya lari dari jauh, ditangkap, dicium, dirangkul gitu. Saking senengnya orang tua, cintanya orang tua kepada anak. Maka demi Allah, ya, cinta Allah kepada hamba itu melebihi daripada cinta ibu kepada anak. Kalau sudah melihat hamba ini mulai kepingin jadi wong istiqomah, ya, sudah dia merasa banyak dosa, mau kembali kepada Allah, maka sambutan Allah itu luar biasa. Ya, tidak ada, Allah itu benci sama hambanya yang mau kembali itu. Ditunggu malah. Kapan kita ingin kembali menjadi orang baik, orang yang berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, maka sambutan Allah akan lebih, ya, menunggu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum." Maukah kalian para sahabat aku beritahu dengan sebaik-baiknya amal, paling sucinya amal di sisi Tuhan kalian Allah, wa arfa'iha fi darajatikum, amal yang paling cepat mengangkat derajat kalian, wa khairin lakum min infaqidz dzahabi wal warik, dan amal ini lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa min antalgau aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum, dan amal ini lebih baik daripada kamu bertemu musuh Allah, mereka menyerang kalian, memukul leher kalian, dan kalian membalas memukul leher mereka. Artinya jihad, membela agama Allah. Ini amal lebih afdal, lebih bagus daripada paling baiknya amal, paling sucinya amal, paling cepat mengangkat derajat. Ya. Lebih afdal daripada kita sedekah emas perak, lebih afdal daripada kita jihad. Ya, jelas para sahabat tertarik, ya, pengen tahu. Qalu bala. Para sahabat menyatakan, "Iya ya Rasulullah, kami pengen tahu apa itu amal." Maka Nabi SAW bersabda, "Qala zikrullah." Banyak zikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu ibadah sesuai dengan kondisi. Sing gak duwe duit sing akeh zikir, sing duwe duit aja zikir tok, ya, tokno duwe. Karena orang-orang di sekitar itu fakir miskin itu ndak butuh zikirnya kita, butuh bantuannya kita, sedekahnya kita. Duwe miliaran tapi nyekel tas bedok. Assalamualaikum. Sawelase, brai zikir. Ndak tahu ngaji dah. Nah, ini jangan seperti itu ya. Tapi bagi yang punya kemampuan, ya, sedekah. Juga berarti aja zikir toh. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang adzakirin lillahi katsira, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak.
Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Mudah-mudahan harta kita, anak kita, istri kita tidak melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.